Seorang gadis nampak sendirian menggambar di sebuah ruangan, dan tidak lama Bulbul masuk dengan tampilan yang jauh lebih tua. Bulbul berkata, "Inilah waktunya, siapkan barang-barangmu, kita akan pergi." Gidiyoruz. Di ibu kota, Janet berada di luar istana, di mana hari itu adalah hari Idul Fitri. Jadi ada banyak orang sedang berkumpul di sana. Kösem Sultanımız Janet pun berkata, Qasem Sultan akan segera tiba. Berbarislah semuanya. Dalam kerumunan, para ibu-ibu nampak berdesakan. Mereka ingin berada paling depan. Hingga Janet yang melihat keributan itu, ia pun berkata, "Kalian jangan khawatir. Qasem Sultan akan mengurus kalian semua. Qasem Sultan tidak akan pernah berubah. Jadi mengapa kalian berdebat? Jangan hancurkan perintah." Terdengarlah suara nama Qasem dikumandangkan. Kösem Sultan Hazretleri. Di lain tempat, Bulbul berbicara sambil berjalan. Vazifen mühim. Bulbul mengajari gadis itu. Bulbul berkata, "Kamu memiliki tugas yang penting. Kamu akan melalui perjalanan yang panjang. Jadi, kamu harus mengerti sangat baik dan berhati-hati." Gadis itu pun mengangguk. Sebenarnya siapa gadis ini? Dan untuk tujuan apa dia akan dibawa? Sabar, kita beralih dulu kepada Qasem. Orang-orang pun mencium kaftan Qasem, kemudian mengambil makanan dan dibagikan koin emas kepada mereka. Jadi rupanya Qasem melakukan amal dan juga mendengarkan keluhan rakyatnya. Kızım gelinlik çağına gel. Seorang ibu lalu berkata, "Putriku sudah cukup untuk kunikahkan. Kami akan mempersiapkan maharnya. Tapi kami tidak mempunyai uang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Mereka lalu mengatakan padaku untuk pergi kepada Qasem Sultan, karena kamu akan membantuku. Setelah mendengar perkataan ibu itu, Qasem pun berkata pada Melek, "Melek, lakukan yang diperlukan." Melek kini sudah nampak dewasa dan cantik. Mendengar bahwa Qasem Sultan membantu dirinya dalam hal pernikahan anaknya, ibu itu pun berkata, "Semoga Tuhan memberkati dan melindungimu, Sultan aku." Muradınız varsa versin. Ibu yang lain juga berkata, "Suamiku dipenjarakan karena hutang. Aku sendiri dengan 3 orang anak." Qasem pun menanyakan nama dari ibu anak itu. Senin adın ne? Anak itu lalu menjawab namanya adalah Rabia. Qasem pun berkata, "Jangan khawatir Rabia, ayahmu akan keluar secepatnya." Rabia pun senang mendengarnya dan berkata, "Tuhan memberkatimu, Sultana." Tuttuğunuz altın etsin. Janet lalu menginfokan kepada Qasem Sultan bahwa kereta mereka sudah tersedia. Kita bisa kembali ke istana. Akhirnya Qasem pun pergi dari sana. Di lain tempat, gadis yang dibawa oleh Bulbul ini tiba di hadapan Safiye Sultan. Sultanım. Humasa pun bertanya, "Siapa nama gadis ini?" Bulbul menjawab, "Yasemin, Sultana. Aku memberikan nama Yasemin. Dia adalah bunga kesukaan dari Qasem Sultan." En sevdiği çiçeğin adıdır. Kata-kata Bulbul ini mengartikan bahwa gadis ini adalah adik dari Qasem Sultan. Kembali kepada Qasem, Haji memberikan info bahwa pangeran dan sultana telah tiba di sini. Mereka ingin mencium tanganmu dan mendapatkan berkatmu. Qasem pun menjawab bahwa mereka masuk. Anak-anak Qasem pun lalu masuk.
tiba-tiba udah banyak aja ya anaknya. Tapi sebelum kita mengenal mereka satu persatu, kita beralih dulu kepada Bulbul. Bulbul kembali melanjutkan pengajarannya kepada Yasemin. Bulbul berkata, "Tenanglah ketika bersama raja, jangan gugup." Safie yang melihat Bulbul yang mengajari Yasemin, dia pun berkata pada Humasa, "Gadis ini mengalami depresi berat ketika dia masih kecil. Gadis ini tidak mengingat siapa dirinya sebelumnya. Gadis ini tinggal di biara selama bertahun-tahun. Segera setelah aku mengetahui lokasinya, aku mengirimkan perintah. Bajak laut kita kemudian menculiknya. Gadis ini pun tinggal di Mansion Hadim Pasa." En ufak bir hata. Lalu kita melihat kembali Bulbul berkata, "Sedikit kesalahan akan membawa kita ke dalam kematian." Hepimizi ölüme götürür. Sağlam bir tedbir. Safia melanjutkan kata-katanya, "Mereka telah membesarkannya sangat baik." Humasa pun berkata, "Kamu telah mempertimbangkan segalanya dan merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Lalu, bagaimana selanjutnya?" Qasem telah memerintah harem sekarang. Selama bertahun-tahun, tidak ada wanita yang bisa tidur 2 kali bersama raja. Safia menjawab, "Gadis itu sedang terbakar. Percayalah padaku, gadis ini tidak akan bersama raja hanya 1 malam saja. Jaga gadis ini, lindungi dia di harem." Humasa pun kemudian membawa gadis itu. Sen koruyacaksın. Safia lalu terdengar berbicara dengan Bulbul. Bülbül. Sabırla. Safia berkata, "Kita telah bertahun-tahun menanti saat ini Bulbul, dengan sabar dan kegigihan." Bulbul pun menjawab, "Dengan segera Sultana, aku harap kita akan mengembalikan segalanya yang telah diambil darimu." Safia pun menjawab, "Gadis ini tidak akan hanya menghancurkan Qasem Sultan. Gadis ini juga akan menghancurkan Sultan Ahmed. Lalu kemudian kita akan menobatkan putraku, yaitu Pangeran Iskender." Şehzademiz İskender için. Kembali kepada Qasem. Qasem pun memanggil putranya, "Mehmet, singaku, putra pertamaku." Mehmet'im. Ramazan-ı Şerif. Mehmet pun menjawab, "Selamat Hari Raya, Ibu." Sağ ol. Senin. Muradı. Lalu putranya yang kedua pun maju ke depan. Dia bernama Murad. Qasem pun berkata, "Putra pemberaniku." Qasem lalu melihat luka di alis Murad. Qasem pun berkata, "Apakah kamu berkelahi lagi?" Murad menjawab, "Tidak, aku tidak berkelahi. Itu terjadi ketika aku sedang latihan." Lalu seorang gadis menjawab, dan dia adalah putrinya bernama Aisyah. Aisyah pun menjelaskan bahwa luka itu terjadi ketika Murad sedang latihan dengan Bayezid. Qasem pun lalu memanggil Aisyah untuk maju ke depan. Hayırlı bayram. Güzel Ayşe. Selanjutnya ada Fatma dan Geverhan. Mereka berdua pun maju bersama ke depan. Geverhan gelin. Kasım. Lalu pangeran selanjutnya adalah Kasim. Can, Meleki, ikizler. Setelah itu, Qasem pun memanggil Hechan dan Melek untuk membawa bayi kembarnya. Mereka bernama Ibrahim dan Atike. İbrahim'im, Atikem. Rabbim esirgesin sizi. Haci pun lalu berkata, "Aku berdoa untuk mereka Sultana, terutama saat hari yang diberkati ini. Aku harap mereka memiliki kehidupan yang luar biasa." Ahtları da güzel olur inşallah. Amin Ece. Jadi total anak kandung Qasem ada 8 ya guys. Lebih banyak dari Hurrem Sultan rupanya. Namun di manakah Osman berada? Mengapa dia tidak bersama adik-adiknya? Qasem pun bertanya, "Di mana Osman Haciah?" Nerede Ece? Mehmet pun menjawab, "Siapa yang bisa mengetahuinya?" Oldu yine.